Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 9. Ya, bertemu lagi kali ini dengan saya Ustadz Ilyas pada mata pelajaran prakarya. Ya, sebelumnya ya Ustadz mengingatkan ya saat ini memang kondisi masih belum mendukung untuk kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, walaupun begitu, walaupun saat ini mungkin masih PPKM level berapa itu 4, 3, 2, 1, PPKM mikro, PSBB dan lain sebagainya, tetap saja kalian kalau di rumah usahakan untuk tetap melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik ya. Jangan hanya malas-malasan, jangan hanya main HP, jangan hanya tiduran, tapi ya kalian manfaatkan waktu itu dengan semaksimal mungkin. Entah itu dengan belajar, kemudian melakukan hal-hal kemandirian seperti menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Atau mungkin walaupun dari pondok sudah difasilitasi asrama, bisa kalian di rumah menyambinya dengan mengaji dengan para mubalek-mubalekot kalian rangkulan. Atau mungkin banyak ya hal-hal positif lainnya yang bisa kalian lakukan di rumah. Sembari berdoa dan menunggu untuk bisa kembali tatap muka di sekolah. Oke, itu ya. Jadi tetap semangat walaupun kondisi masih seperti ini. Nah, untuk hari ini nanti insya Allah Ustadz akan sedikit membahas tentang PTS yang akan kita hadapi di minggu depan. Oh ya, sebelumnya mungkin barangkali ada yang belum tahu, tapi mungkin insya Allah banyak yang sudah tahu karena kemarin barangkali banyak guru-guru yang sudah membahasnya. Jadi minggu depan itu kita akan menghadapi PTS. Nah, untuk prakarya, nanti kira-kira apa sih materi yang akan kita hadapi atau kita temui di PTS minggu depan? Nah, pada pertemuan kali ini Ustadz insya Allah akan membahas hal-hal tersebut ya. Ustadz akan menyampaikan apa yang akan kita temui di PTS prakarya yang akan dilaksanakan mulai minggu depan. Nah, sebelum kita jauh ke sana tentang materi yang akan kita temui di PTS minggu depan, di sini ada sedikit review materi-materi yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Dulu Ustadz pada pertemuan kedua insya Allah, ya, Ustadz sudah menjelaskan tentang kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, tempurung kelapa. Kemudian di pertemuan keduanya, Ustadz juga sudah menjelaskan tentang bahan-bahan alam. Ya. Jadi di pertemuan kedua Ustadz sudah menjelaskan tentang bahan-bahan alam. Kemudian di pertemuan pertemuan ketiga, Ustadz juga sudah menjelaskan tentang bahan buatan. Maksudnya untuk materi ketiga, Ustadz sudah menjelaskan kerajinan bahan buatan. Kemudian yang terakhir kemarin, Ustadz sudah menyampaikan tentang desain konstruksi instalasi listrik rumah tangga. Ya, itu nanti sepertinya minggu kemarin belum selesai ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah akan Ustadz lanjutkan setelah PTS ya, karena insya Allah itu tidak muncul di PTS di minggu depan. Nah, itu juga termasuk yang akan kita bahas, yaitu adalah apa sih kira-kira materi yang akan muncul pada PTS minggu depan ya, seperti yang Ustadz sampaikan di awal tadi. Kira-kira apa sih yang akan kita pelajari yang akan kita temui di PTS minggu depan? Nah, jawabannya adalah kerajinan bahan keras. Ya. Jadi kalau tadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ustadz itu membagi-baginya menjadi berbagai subbab, baik itu kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, kemudian alam, buatan, itu mengkerucut untuk kelas 9 ini mengkerucut menjadi satu, yaitu kerajinan berbahan keras ya. Yang itu entah nanti bahannya alam atau buatan, tapi intinya adalah berbahan keras. Mungkin ada yang masih belum, kalau bahasa sini itu belum ngeh, kira-kira bagaimana sih yang bahan keras itu ya. Mungkin secara mudah saja, jadi bahan yang di situ benar-benar sudah berwujud padat
dan berbeda dengan kalau kalian waktu kelas itu berbahan lunak. Jadi itu ya intinya yang berbahan keras. Oke, mungkin tidak usah terlalu membulat-bulat di situ. Kita mungkin langsung saja membahas tentang kisi-kisinya. Jadi insya Allah nanti Ustadz juga akan membagikan kisi-kisi. Untuk yang kalian masih daring di rumah, insya Allah Ustadz akan membagikan kisi-kisinya di link, melalui link yang akan Ustadz bagi. Dan untuk ya teman-teman yang sudah di Godar bisa datang ke sekolah untuk coding. Insya Allah nanti Ustadz akan memberikan print out-nya. Ya, Ustadz akan membagikan print out-nya. Tadi taruh mana? Kisi-kisi. Oh ini. Ya maaf agak lama. Ya ini penjelasan tentang kisi-kisi yang akan kita hadapi di minggu depan, khususnya untuk prakarya kelas 9. Yang pertama itu tentang pengertian bahan keras, pengertian kerajinan bahan keras. Kemudian, kemudian ada jenis bahan keras alami dan buatan. Kemudian ada fungsi benda pakai dan benda hias. Kemudian ada pengelompokan bahan keras alami dan buatan. Itu dan juga nanti masih banyak lagi. Insya Allah nanti kalian akan bisa pelajari setelah Ustadz memberikan kisi-kisinya, baik itu link maupun print out. Itu nanti terbagi menjadi 3 jenis soal, yaitu yang pertama ada pilihan ganda, kemudian yang kedua nanti ada isian singkat, dan yang terakhir nanti ada uraian. Nanti jumlahnya ada 50 soal, jadi kalian diusahakan tetap bisa menjawab semuanya, jangan sampai itu nanti kalian kosongi ya, karena seberapapun kalian menjawabnya, insya Allah nanti akan Ustadz berikan nilainya, jadi jangan sampai dikosongi, seperti itu. Nah, pada intinya ini nanti walaupun mungkin kalau kita lihat kisi-kisinya banyak ya, sebanyak ini, tapi kita ini nanti mengkerucut pada satu materi, yaitu kerajinan berbahan keras. Nah, mungkin di sini Ustadz akan mencontohkan sedikit soal yang mungkin bisa memberi kalian gambaran bagaimana sih soal-soal yang berbau-bau ya intinya menyangkut tentang bahan keras ya. Saya carikan contoh. Nah, misal ini ada soal fungsi kerajinan dari bahan keras lainnya adalah sebagai benda hias. Kerajinan tersebut merupakan sebuah karya yang diciptakan dengan berpikir pada nilai keindahannya. Maka dari itu nilai fungsi dan kegunaannya digunakan sebagai pendukung. Contoh kerajinan bahan kertas yang diciptakan sebagai kerajinan fungsi hias adalah almari, kursi ukir, figura, meja makan lipat. Kira-kira kalau soalnya seperti itu, nanti jawabannya apa? Ya, jawabannya tentu figura, ya. Karena utamanya di sini adalah yang sebagai hiasnya. Jadi mungkin nanti banyak lagi contoh-contoh soal. Kalau nanti akan Ustadz sampaikan sekalian kisi-kisi. Jadi sementara untuk materi pada hari ini itu dulu. Banyak salah dan kurangnya Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.